Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, dalam video ini kita akan membahas lanjutan soal CAT yang kemarin diujikan. Oke, langsung saja kita masuk soal yang pertama. Ya, ini tentang pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih untuk tiap TPS dengan memperhatikan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah jawabannya adalah C. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara. Oke, kita masuk soal yang berikutnya. Ya, setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten Kota melalui PPK, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan ketentuan. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Jawaban A dan B saja yang benar, tidak menampilkan NIK dan nomor KK pemilih secara utuh. Oke, kita masuk pada soal berikutnya. Ini terkait pengetahuan kepemiluan, ya, yang bukan termasuk perlengkapan pemungutan suara, tentang logistik pemilu. Ya, jawaban dari soal ini adalah yang tidak termasuk perlengkapan pemungutan suara adalah plano. Oke, kita masuk soal berikutnya, kawan-kawan. Ini terkait pengetahuan kepemiluan, masih tentang logistik pemilu. Perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan. Maksud dari sifat transparan sesuai dengan PKPU nomor 9 tahun 2017 adalah jawabannya adalah C. Isi kotak suara harus terlihat dari luar. Oke, kita masuk soal yang berikutnya tentang pengelolaan keuangan. Jika terdapat surat suara sisa yang tidak digunakan dalam pemungutan suara, maka yang harus dilakukan KPPS adalah sebagai berikut. Ya, jawaban yang tepat dalam hal ini adalah B. Menyilang dengan spidol dan memasukkan ke dalam sampul surat suara yang tidak digunakan. Oke, tentang pengelolaan keuangan, pengetahuan kepemiluan. Soal berikutnya, berapa honor ketua PPK untuk pemilu tahun 2024? Ini kawan-kawan pasti sudah update dan tahu ya. Honor ketua PPK tahun 2024 adalah Rp2.500.000. Oke, kita masuk soal berikutnya. Ini masih terkait tentang pengetahuan kebangsaan, wawasan Nusantara. Undang-Undang 1945 merupakan satu kesatuan naskah yang terdiri atas. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah ya, pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Undang-Undang 1945. Oke, kita masuk soal yang berikutnya. Soal ini terkait dengan pengetahuan kebangsaan, masih dalam satu komponen wawasan Nusantara. Ciri khas negara kesatuan adalah, ciri khas atau tanda karakter dari khas negara kesatuan adalah, jawaban yang tepat di sini adalah kekuasaan asli ada pada pemerintah pusat setelah negara kesatuan. Kita masuk soal berikutnya, kawan-kawan. Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan ya, ini terkait pengetahuan kebangsaan, ideologi Pancasila. Jawaban yang tepat adalah A. Dasar dan ideologi negara. Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara atau bangsa.
Oke, kita masuk soal yang berikutnya, masih terkait pengetahuan kebangsaan dan ideologi Pancasila. Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Maksud dari pandangan hidup bangsa adalah Pancasila menuntun segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ini yang dimaksud dengan pandangan hidup bangsa. Oke, kawan-kawan, kita masuk soal yang berikutnya. Perilaku positif terhadap Pancasila di bidang politik adalah perilaku positif terhadap Pancasila di bidang politik. Masih terkait pengetahuan kebangsaan dan ideologi Pancasila. Ya, jawabnya adalah menghindari praktek-praktek politik yang kotor. Jawabannya adalah D. Oke, kita masuk soal yang berikutnya. Menurut John Locke dalam bukunya yang berjudul bahwa untuk membatasi kekuasaan raja yang absolut terdapat 3 macam kekuasaan. Menurut John Locke dalam bukunya ada 3 macam kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Ini soal terkait pengetahuan kebangsaan politik Indonesia. Kita masuk soal berikutnya, kawan-kawan. Usul pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada. Jawabannya adalah Mahkamah Konstitusi. Ya. Ini soal masih terkait tema pengetahuan kebangsaan politik di Indonesia. Kita masuk soal yang berikutnya. Dalam melakukan suatu kegiatan, manusia terkadang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Ditinjau dari sudut pandang politik, hal tersebut menunjukkan bahwa manusia, jawaban yang tepat adalah bahwa manusia adalah insan politik atau manusia berpolitik. Soal ini terkait tentang sosial budaya di Indonesia, masih terkait pengetahuan kebangsaan. Kita masuk soal berikutnya. Salah satu faktor penting utama yang berperan pada masa awal pertumbuhan nasionalisme di Indonesia adalah faktor penting dan utama yang berperan. Jawabannya adalah B, bahasa. Salah satu faktor utama yang penting yang pada masa awal pertumbuhan nasionalisme, yaitu bahasa. Soal berikutnya, pada pasal 32 Undang-Undang 1945 mengandung semangat nasionalisme di bidang, ingat pasal 32 ini terkait sosial budaya Indonesia. Jawabannya adalah budaya. Mengandung semangat nasionalisme di bidang budaya. Kita masuk soal yang berikutnya. Dari tinjauan historis, kelahiran Orde Baru merupakan upaya pemerintah menegakkan pemerintahan yang bersifat, jawabannya adalah demokratis Pancasilais. Jawabannya adalah D. Itu salah ketik ya kawan-kawan, demokratis Pancasilais. Oke, kita masuk soal yang berikutnya. Perjuangan pergerakan Budi Utomo dimaksudkan dalam rangka mewujudkan tentang sejarah Indonesia, kawan-kawan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah mewujudkan cita-cita kebangsaan. Soal berikutnya. Loyalitas tertinggi setiap orang yang diberikan kepada negara merupakan pencerminan dari ideologi yang dinamakan loyalitas tertinggi setiap orang. Jawab di sini adalah nasionalisme. Sikap nasionalisme merupakan loyalitas tertinggi. Oke, kita masuk soal yang berikutnya.
Dampak negatif penggunaan gaya kepemimpinan agitator pada kehidupan organisasi adalah jawabannya di sini adalah terciptanya situasi organisasi yang labil. Oke, baiklah kawan-kawan sekalian, sampai di sini belajar kita dalam video kali ini. Semoga dapat menambah wawasan keilmuan kita dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.